Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryono. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori experiential learning yang dikembangkan oleh David Kolb. David Kolb merupakan salah seorang tokoh psikolog Amerika yang telah mengembangkan teori experiential learning. Nama lengkap beliau adalah David Allen Kolb. Beliau lahir pada tanggal 12 Desember 1939 di Moline, Illinois. David Kolb memperoleh gelar PhD dari Harvard University pada tahun 1967 dalam bidang psikologi sosial. David Kolb merupakan salah satu tokoh filosofi humanistik yang pemikirannya telah banyak berkontribusi terhadap perkembangan teori-teori belajar pada saat ini. Di kalangan akademisi, David Kolb dikenal dengan penelitiannya tentang gaya belajar dan pengalaman. Nah, dalam pembahasan ini, saya akan membagi 5 poin tentang teori yang telah dikemukakan oleh David Kolb. Yang pertama adalah tentang konsep experiential learning. Yang kedua adalah dasar teori experiential learning. Yang ketiga, karakteristik experiential learning. Yang keempat, siklus experiential learning. Dan yang kelima, tipe atau gaya belajar yang telah dikembangkan oleh David Kolb. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni tentang konsep experiential learning theory. David Kolb mendefinisikan belajar sebagai proses bagaimana pengetahuan diciptakan melalui perubahan bentuk pengalaman. Pengetahuan dihasilkan sebagai akibat dari kombinasi pemahaman dan mentransformasikan pengalaman. Kegiatan memperoleh pengalaman dapat terjadi secara langsung melalui indera dan secara tidak langsung, yaitu berupa bentuk simbolis, misalnya dalam bentuk konsep. Yang kedua, konsep experiential learning menekankan pada sebuah model pembelajaran yang holistik dalam proses belajar. Nah, dalam proses pembelajarannya, siswa atau individu diajak untuk mengembangkan keterampilan observasi dan merefleksikan pengalaman yang diperolehnya. Siswa diajak untuk menganalisis dan berpikir untuk membantu pengetahuan baru berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh. Kemudian, David Kolb memandang pengetahuan merupakan perpaduan antara proses memahami dan mentransformasikan pengalaman. Nah, dalam experiential learning, pengalaman mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat sentral dalam proses belajar siswa. Materi selanjutnya adalah dasar teori yang mempengaruhi dalam pengembangan learning experiential theory. Learning experiential theory dikembangkan oleh David Kolb pada sekitar awal tahun 1980-an. Dalam teorinya, Kolb mendefinisikan belajar sebagai proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Pengetahuan dianggap sebagai perpaduan antara memahami dan mentransformasi pengalaman. Dalam experiential theory merupakan teori yang dikembangkan oleh David Kolb atas dasar beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para tokoh pendidikan sebelumnya seperti John Dewey, Kurt Lewin, dan Jean Piaget. Dalam pandangannya, John Dewey memandang pendidikan sebagai rekonstruksi organisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman dan menambah kemampuan siswa untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Menurut John Dewey, belajar harus bersifat aktif, terlibat langsung, dan berpusat pada siswa. Teori John Dewey ini menekankan pada kebutuhan pengalaman pada kegiatan belajar. Kemudian yang kedua adalah tokoh dari Kurt Lewin. Kurt Lewin memiliki pengaruh mendalam pada disiplin psikologi sosial dan bidang perilaku organisasi. Kutipan yang terkenal dari Kurt Lewin adalah "There is nothing so practical as a good." Nah, teori Kurt Lewin menekankan pada pentingnya keaktifan seseorang dalam proses belajar. Kemudian tokoh yang ketiga yang menjadi dasar teori dalam pengembangan experiential learning adalah Jean Piaget, yakni tentang intelijensi sebagai hasil interaksi antara pribadi dengan lingkungan. Teori Piaget menggambarkan bagaimana kecerdasan dibentuk oleh pengalaman. Intelijensi bukanlah karakteristik bawaan internal individu, namun muncul sebagai produk interaksi antara orang dengan lingkungannya. Selanjutnya yakni karakteristik model pembelajaran experiential learning. David Kolb mengemukakan 6 karakteristik model pembelajaran experiential learning, yaitu yang pertama,
Belajar dipandang sebagai sebuah proses, bukan sebuah hasil. Yang kedua adalah belajar merupakan proses yang bersifat kontinu yang bertolak dari pengalaman. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah proses belajar memerlukan resolusi konflik. Poin yang keempat adalah belajar adalah proses holistik yang adaptif terhadap kehidupan. Dan yang kelima, belajar melibatkan transaksi antara orang dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah belajar adalah proses menciptakan pengetahuan. Selanjutnya yakni siklus experiential learning. Dalam proses pembelajaran experiential learning dilaksanakan dalam 4 siklus, yakni pertama, concrete experience. Pada tahap ini, pembelajar disediakan stimulus yang mendorong mereka melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas ini bisa berangkat dari suatu pengalaman yang pernah dialami sebelumnya, baik formal maupun informal. Aktivitas yang disediakan bisa di dalam ataupun di luar kelas dan dikerjakan oleh pribadi ataupun kelompok. Kemudian siklus yang kedua yakni reflective observation. Pada tahap ini, pembelajar mengamati pengalaman dari aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan panca indera atau dengan bantuan alat peraga. Selanjutnya, pembelajar merefleksikan pengalaman. Dari hasil refleksi ini, mereka menarik pelajaran. Dalam hal ini, proses refleksi akan terjadi bila guru mampu mendorong murid untuk mendeskripsikan kembali pengalaman yang diperolehnya. Kemudian siklus yang ketiga, yakni abstract conceptualization. Setelah melakukan observasi dan refleksi, maka dalam tahap pembentukan konsep, pembelajar mulai mengonseptualisasikan suatu teori atau model dari pengalaman yang telah diperolehnya. Pada fase ini, dapat ditentukan apakah terjadi pemahaman baru atau terjadi proses belajar pada diri si pembelajar. Jika terjadi proses belajar, maka pembelajar akan mampu mengungkapkan aturan-aturan umum atau mendeskripsikan pengalaman tersebut. Kemudian, pembelajar dapat menggunakan teori yang ada untuk menarik kesimpulan terhadap pengalaman yang diperoleh. Dan yang ketiga, pembelajar mampu menerapkan teori yang terabstraksi untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman tersebut. Kemudian siklus keempat adalah active experimentation atau siklus pada tahap pengaplikasian. Pada tahap ini, pembelajar mencoba merencanakan bagaimana menguji keampuhan model atau teori untuk menjelaskan pengalaman baru yang akan diperoleh selanjutnya. Pada tahap aplikasi, akan terjadi proses bermakna karena pengalaman yang diperoleh pembelajar sebelumnya dapat diterapkan pada pengalaman atau situasi problematika yang baru. Selanjutnya adalah tipe atau gaya belajar yang dikembangkan oleh David Kolff. Kolff mengklasifikasikan 4 gaya belajar yang sesuai dengan tahapan dalam siklus belajar experiential learning. Tipe yang pertama adalah tipe asimilator. Tipe ini adalah kombinasi dari berpikir dan mengamati. Anak pada tipe asimilator memiliki kelebihan dalam memahami berbagai sajian informasi serta merangkumnya ke dalam suatu format yang logis, singkat dan jelas. Biasanya anak tipe ini kurang perhatian kepada orang lain dan lebih menyukai ide serta konsep yang abstrak. Tipe belajar yang kedua adalah converger. Tipe ini adalah kombinasi dari berpikir dan berbuat. Anak dengan tipe converger unggul dalam menemukan fungsi praktis dan berbagi ide dan teori. Biasanya, mereka punya kemampuan yang lebih baik dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Mereka juga cenderung lebih menyukai tugas-tugas teknis daripada masalah sosial atau hubungan antar pribadi. Kemudian yang ketiga adalah akomodator. Tipe ini adalah kombinasi dari perasaan dan tindakan. Anak dengan tipe akomodator memiliki kemampuan belajar yang baik. Tipe yang keempat atau yang terakhir adalah diverger. Tipe diverger merupakan kombinasi dari perasaan dan pengamatan. Anak dengan tipe diverger unggul dalam melihat situasi konkret dari banyak sudut pandang yang berbeda. Demikianlah pemaparan dari saya. Sebagai kesimpulan, experiential learning dapat dikatakan sebagai pembelajaran melalui tindakan, belajar melalui pengalaman, dan belajar melalui penemuan dan eksplorasi. Dalam konsep ini, sebuah pengetahuan akan dihasilkan dari kombinasi proses memahami dan transformasi pengalaman. Demikianlah pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.